Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Tisar Sponsen. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agim. Mamang Kuraya dan Raden Purbaya melesat naik mengejar Cempaka sambil mengeluarkan tenaga saktinya menahan desakan angin dan kekuatan aneh. Sementara itu Cempaka, gadis yang keras kepala, naik terus ke atas tanpa mempedulikan keadaan di sekelilingnya. Kabut tipis di sekitarnya. Cepat, naiklah tuanku. Di atas sini ada sebuah tempat datar yang luas. Oh, iya. Lembah Datar Purusada. Agaknya itulah nama tempat ini. Itu, lihatlah papan kayu di sana itu. Oh, iya. Dan di tempat ini sudah mulai digunakan untuk memuja. Lihatlah itu Kakang di sana. Iya. 2 buah tenda. Rupanya mereka tengah melakukan sebuah upacara. Ayolah, kita terus saja naik ke atas sana. Lihatlah, itu jalannya membentang di hadapan kita. Mari. Hup, hup. Apakah kalian tidak merasakan sesuatu keanehan dengan udara di sekitar tempat ini? Iya tuanku, agaknya rintangan itu mulai kita rasakan. Sepertinya ada kekuatan yang sangat kuat yang menekan dan membebani dada dan tubuh kita. Angin. Rasakanlah Kakak. Angin di sini berbeda sekali. Bertiup keras seakan-akan hendak melempar kita ke bawah kembali. Iya. Adi Wulan, lihatlah itu di depan kita. Lihatlah itu tuanku. Seseorang tengah merayap naik. Ya, dia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menghadapi alam ini. Hah, itu, dia terjatuh. Hop. Kisanak, siapakah kau ini? Mengapa kau memaksakan diri untuk naik ke atas sana? Berbahaya sekali. Aku harus naik ke atas sana. Aku akan berdoa, memuja dan memohon pertolongan dan berkahnya. Tapi alam ini sangat berbahaya. Sebaiknya kau kembalilah. Lihatlah, darah mulai menetes dari hidungmu. Kembalilah. Tidak. Aku akan tetap terus naik. Lepaskan aku. Aku akan terus naik. Lepaskan aku. Apa yang akan kita lakukan, tuanku? Kita terus naik. Kita akan tinggalkan pemuda itu. Biarlah aku yang membawanya hingga ke lereng sana. Mudah-mudahan di atas kita akan menemukan tempat yang berbatu, dapat melindungi dirinya dari sengatan udara yang aneh dan angin yang bertiup kencang ini. Mari. Hup. Maaf kawan. Marilah aku tolong kau untuk sampai ke lereng sana. Apa yang kau lakukan, Kakang Saka? Aku membuat kesadarannya hilang beberapa saat, agar tidak terlalu banyak penderitaan yang dirasakan. Ayolah, kita naik terus. Hup.
angin dan desakan tenaga aneh itu tidak terasa lagi di tempat ini. Iya. Suasana di sini tidak bedanya dengan suasana di tanah datar Purusada. Sepi sekali di sini. Kakang, kau sadarkanlah kembali pemuda itu. Oh, iya. Kalian telah membawaku kemana? Sobat, kau sudah di tempat yang kau tuju. Lereng Gunung Bukit. Terima kasih Tuan. Siapakah Tuan bertiga ini? Satu saat nanti, jika kita bertemu, aku ingin membalas budi kalian. Sudahlah, kami harus melanjutkan perjalanan kami. Ayolah Kak Wulan, Kakang Saka. Apa yang akan kalian lakukan? Hendak kemana kalian pergi? Sudahlah, kau tinggal saja di sini. Kami hendak terus naik ke atas sana. Mari tuanku. Hai, jangan teruskan. Jangan naik lagi ke atas sana. Hai, kembalilah. Kembali. Sungguh kasihan sekali mereka. Agaknya mereka tidak mengerti keadaan di Gunung Ukir ini. Aneh sekali. Mengapa justru keadaan di sini demikian tenangnya? Kita tidak mendapatkan hambatan apapun. Awas Wulan. Ada apa, Kakang? Lihatlah itu Kak Wulan. Dari sampingmu, aku melihat seekor ular yang melayang ke arah tubuhmu. Ular melayang ke arahku. Itu, kalian lihat di atas tebing-tebing itu. Ular demikian banyaknya. Ular apakah itu, Kakang? Entahlah Wulan. Tapi jika dilihat cara mereka menyerang, di hutan kecil di sekitar Padepokan Gualar, ada yang mirip dengan ular-ular itu. Dan penduduk desa di sekitar hutan itu menyebutnya dengan nama ular totok. Ular totok? Iya. Apakah kau belum pernah bertemu dengan ular sejenis itu? Sepertinya belum, Kakang. Caranya menyerang mangsa adalah dengan meluncur turun dari atas dahan pohon, dari atas tebing, dan mungkin juga dari atap rumah. Jika memang ular itu berhasil merayap sampai ke pondok-pondok petani di sekitar hutan. Mengerikan sekali. Tapi yang kali ini kusaksikan, yang baru saja kusaksikan, justru lebih berbahaya lagi, Wulan. Apa maksudmu, Kakang? Ular itu tidak meluncur turun dari atas ke bawah, tapi ular itu meluncur dari tebing di sampingmu itu. Aku akan memusnahkan semua ular-ular itu, Kakang. Wulan! Serangan Aji Banyu Cakrabuana yang dilontarkan gadis murid dari Padepokan Gualarang itu meluncur dan kemudian menghancurkan sebagian dari dinding tebing itu. Puluhan ular yang asik bergulung di ranting-ranting dan di sulur-sulur jatuh berserakan. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka yang melenting, meluncur, menyerang ke arah Anting Wulan. Wulan! Awas, Wulan! Mundurlah kalian, Kakang-Saka! Kang Wulan! Mundur cepat! Aku akan menggulung dan melemparkan ular-ular itu! Pergilah kalian semua jauh-jauh! Iya! Bagaimana? Bukankah sudah bersih? Iya, sudah Tuanku. Terima kasih atas pertolongan Tuanku. Kalian akan dapat dengan mudah mengusir ular itu, jika tidak sembrono dan terlalu menuruti kata hati kalian. Ayolah, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke atas sana. Kenapa kau menjadi ragu? Kau cemas akan bertemu lagi dengan ular-ular itu, Wulan? Baiklah, mari kita lanjutkan, Kakang. Sebaiknya kita berjalan perlahan saja. Kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Iya, kau betul, Kakang Saka.
Kita lanjutkan perjalanan ini dengan perlahan-lahan saja. Mari. Anting Wulan berusaha menguasai dirinya, mengatasi rasa takut dan jijiknya melihat binatang melata raksasa itu. Pedang di tangannya diobat-abitkan, tetapi sedikit pun dia tidak maju melangkah. Ayo, tinggalkan tempat ini. Pergi! Mengapa ular itu diam saja dan tidak menyerangku? Apakah dia telah menjadi kelelahan setelah bertempur dengan Prabu Sanjaya? Akan ku coba mengusirnya. Aku akan mendekatinya. Pergilah ular setan. Pergi. Dan jangan ganggu kami. Pergi. Ular itu tidak bergerak sedikit pun. Aku akan mempergunakan kesempatan ini untuk menebas kepalanya. Ya, aku harus mempergunakan kesempatan ini. Dewata aku terbuat dari apakah tubuhnya itu? Oh, celaka. Aku akan mencoba untuk menyerang matanya. Ular itu pergi dan meninggalkan tempat ini. Ada apakah? Apakah yang ditakutinya? Aku harus menolong Prabu Sanjaya dan Kakang Saka. Wajahnya menjadi hitam seperti ini. Pastilah mereka telah terkena racun ular raksasa ini. Apa yang harus kulakukan? Aku harus mencoba menyadarkannya dahulu. Kakang, bagaimana rasanya dirimu? Seluruh tubuhku rasanya tidak dapat. Wulan bermata biru. Aku sampai melupakannya. Pastilah permata ini akan dapat menolong Kakang Saka dan Prabu Sanjaya. Ini dia. Aku akan menggosokkannya di sekitar hidungnya. Kakang Saka. Kakang, kau telah sembuh, Kakang. Wajahmu yang menghitam kini telah kembali memerah. Kakang? Kakang? Kau Wulan. Di mana ular iblis itu? Dia sudah berhasil kuusir. Ini kau terimalah. Terimalah, Kakang. Permata biru ini. Kau gosokkanlah di sekitar hidung Prabu Sanjaya. Lihatlah itu. Keadaannya sangatlah membahayakan. Baiklah, Wulan. Wulan, bagaimanakah caranya? Apakah aku harus menekannya kuat-kuat atau... Tidak perlu, Kakang. Kau hanya menggosokkannya perlahan. Ya, bagus. Benar begitu. Iya. Di sekitar hidungnya. Iya. Kau juga dapat menggosokkannya di sekitar wajahnya yang menghitam. Iya, bagus. Bagus begitu, Kakang. Benar-benar suatu mustika yang tiada tara. Lihatlah itu, Wulan. Permata ini seakan-akan menghisap racun dalam tubuh Prabu Sanjaya. Hei. Iya, permata ini pasti telah menghisapnya. Kau perhatikanlah dalam batu permata ini. Lihatlah, Wulan. Seakan-akan ada sesuatu yang bergulung-gulung saat ku dekatkan dengan bagian tubuh Prabu Sanjaya yang terkena racun. Wulan, beliau telah sadar. Ini, Wulan, permatamu aku kembalikan. Nah,
Ada apa, Bulan? Aku... Di manakah ular itu? Tuanku telah sadar kembali. Di manakah ular raksasa itu, Kakang Saka? Kak Wulan? Entahlah, tuanku. Hamba pun jatuh tak sadarkan diri karena serangan racun ular itu. Dan menurut Adik Wulan, dia telah berhasil mengusirnya. Oh, kau telah berhasil mengusirnya? Sebenarnya tidak, tuanku. Ular itu telah pergi dengan sendirinya. Mungkin dia telah capek setelah bertempur menghadapi tuanku dan juga Kakang Saka. Aneh. Ular apakah itu? Tidak kalah besarnya dari batang pohon kelapa. Apakah itu adalah seekor naga? Masakan ada hewan naga di dalam dunia ini, Kakang? Naga hanyalah ada dalam dongeng-dongeng orang berkulit kuning dan sipit. Bagaimana, Wanting? Iya, Kakang. Itu pasti hanya seekor ular saja. Seekor ular sebesar itu? Iya, seekor ular. Agaknya Kakang terpengaruh oleh dongeng dari seberang sana. Aku mengingat beberapa hal tentang naga dalam dongeng itu. Bertubuh besar dan panjang, memakai mahkota, dan berkulit bagaikan batu. Berkulit bagaikan batu? Iya, itu cerita tentang naga dari negeri Cina. Aku... Ada apa, Kak Wulan? Ular itu memang memiliki kulit bagaikan batu. Hah? Bagaimana kau bisa tahu? Aku telah berhasil meletakkan pedangku pada leher dan pada bagian bawah kepala ular itu. Tapi pedangku seakan-akan memukul batu padas yang sangat keras. Berbahaya sekali jika demikian. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita kembali ke lereng saja. Tidak. Kita terus naik. Kita akan berusaha untuk menghindari. Tapi apakah kau memang benar-benar takut? Saya kira tidaklah demikian, tuanku. Yang mengusir ular itu dan menyelamatkan kita justru Adik Wulan sendiri. Ya. Kita akan naik terus, Wulan. Dan kita akan berusaha menghindarinya. Ya, baiklah. Kita naik terus. Tapi kita beristirahat saja dulu di tempat ini. Masing-masing kuharapkan menjaga kewaspadaan. Kemudian, Prabu Sanjaya menyingkir menjauhi Anting Wulan dan Raden Saka Palwaguna. Dan kemudian ia duduk bersila dan mulai bersemedi memusatkan perhatiannya pada Hyang Agung sembahannya. Sementara itu beberapa tombak dari tempatnya bersemedi. Anting Wulan duduk bersandar berdampingan dengan kekasihnya, Raden Saka Palwaguna. Wulan, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang tengah kau pikirkan secara serius. Iya, Kakak. Apa itu, Wulan? Tentang ular itu. Ular yang tadi kita temui. Apa yang kau pikirkan lagi tentang ular itu? Ular itu agaknya bukanlah ular sembarangan, Kakak. Kau, apa maksudmu? Ular itu seakan-akan memakai sebuah mahkota. Ya, sebuah mahkota di atas kepalanya. Apakah Kakang tidak memperhatikannya? Nah, sekarang justru kau yang lebih dalam terkena pengaruh dongeng, Wulan. Aku berkata serius, Kakang. Aku bersungguh-sungguh. Aku juga melihatnya, Wulan. Tapi itu hanyalah sebuah benjolan. Entah sebuah tulang yang... Tapi Kakang, benjolan atau apa, letaknya tepat di tengah kepalanya. Seakan-akan merupakan penggambaran dari sebuah mahkota. Iya, memang. Tapi itu tetap hanyalah sekedar sebuah benjolan. Kelak, jika kita bertemu kembali, kita akan bersama membunuhnya. Wulan, beristirahatlah saja. Jangan memikirkan terlalu banyak tentang ular raksasa itu. Kita harus mengembalikan semua tenaga kita. Iya, pikiranku memang sedikit kalut, Kakang.
Aku akan mencoba memejamkan mataku sebentar. Tidurlah, Wulan. Aku akan menjagamu. Anting Wulan bersandar pada sebuah batu besar di bawah pohon yang rindang. Raden Sakapalwaguna duduk di sampingnya sambil berjaga dengan penuh kewaspadaan. Sementara itu Prabu Sanjaya yang pulas tertidur bermimpi bertemu dengan sang dewi penguasa Laut Selatan yang merupakan junjungannya dan juga kekasihnya. Engkau datang kembali menemuiku, Sang Dewi. Ya, aku datang kembali menemuimu, Kanda. Tapi Purnama masih sangat lama hadir dan bersinar kembali, Sang Dewi. Aku hanya datang untuk memberimu satu peringatan tentang ular raksasa itu, Kanda. Janganlah kau ganggu ular itu. Hindarilah dan teruslah naik hingga ke puncak bukit. Kau akan mampu naik ke atas sana. Dakilah terus dan hadapi semua rintangan yang menghalangi di jalan. Dan satu hal yang harus kau ingat, jangan kau ganggu ular itu. Berusahalah untuk menghindarinya. Baiklah, Dinda Dewi. Aku akan selalu mengingat pesanmu itu. Bagus, Kanda. Selamat tinggal. Aku tunggu kau purnama depan di pantai selatan. Dinda Dewi. Dinda Dewi. Oh, tuanku. Ada apa, tuanku? Aku bermimpi rupanya. Sudahlah. Apakah kalian sudah cukup beristirahat? Saya kira kami sudah cukup untuk beristirahat. Apakah tuanku ingin segera melanjutkan perjalanan? Ya. Marilah. Kita lanjutkan perjalanan. Prabu Sanjaya segera melesat ke depan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang pengiringnya yang merupakan pembantu utama yang dianggapnya sebagai keluarga sendiri. Belum beberapa lama melesat ke depan, tiba-tiba ketiganya hampir serentak menghentikan larinya ketika melihat di hadapan mereka jalan seakan-akan terputus. Jurang yang dalam menganga di hadapan mereka, dan di atasnya angin keras seakan-akan berputar-putar dan siap menggulung siapapun yang berani naik ke atas puncak wukir. Jalan terputus, tuanku. Tidak. Itu. Kau lihat di pinggir lamping tebing itu, kita dapat merayap melanjutkan perjalanan kita, Kakang. Iya, tuanku benar. Tapi angin itu akan sangat mengganggu kita, tuan. Sebaiknya kita coba saja, Kakang. Mari. Berhati-hatilah, Kakang. Agaknya suasana itu tidak berbeda dengan jalan di atas tanah datar Purusada. Aku merasakan tekanan yang kuat pada tubuhku. Iya. Berhati-hatilah kau, Kakang Saka. Iya, kekuatan tekanan di sekitar sini justru jauh lebih kuat. Kau benar. Kita harus selalu menyalurkan hawa sakti ke seluruh tubuh kita. Ayolah, kita terus naik. Tuanku, biarlah saya yang di muka. Iya, dan saya di belakang tuanku. Baiklah. Tapi berhati-hatilah, Kakang Saka. Baik, tuanku. Mari. Kemudian, Raden Sakapalwaguna mulai merayap di lamping tebing yang curam. Sebuah jalan yang sangat kecil, dilaluinya setapak demi setapak.
Prabu Sanjaya mengikutinya di belakang. Sedangkan Anting Wulan menjaga di belakang junjungannya. Angin yang bergulung-gulung seakan-akan berusaha menghempaskan mereka bertiga untuk jatuh ke jurang yang curam. Berhati-hatilah Kakang. Udara di sini semakin menyesakkan dada dan seakan-akan melumpuhkan kekuatanku. Ya, jangan khawatir Wulan. Dinding curam ini agaknya tidak terlalu jauh lagi. Di ujung sana menikung. Dan tentu ada tempat yang lebih leluasa. Awas! Di depanmu, Kakang Saka! Kakang, hati-hati. Ular itu berbahaya. Biarlah. Aku yang akan mengadu nyawa dengannya. Jangan kau bunuh ular itu, Kakang. Apa maksud tuanku? Jangan kau lukai ular itu, Kakang. Sebaiknya kita mundur dahulu. Tidak mungkin tuanku. Kecepatan jalannya di tebing ini tidak mungkin akan kita lampaui tuanku. Jangan bunuh ular itu. Dengarlah kata-kataku, Kakang. Apa maksud tuanku sebenarnya? Mundurlah kau kembali, Kakang Wulan. Baiklah tuanku. Tidak ada jalan lain lagi tuanku. Dia akan menyerang hamba. Binatang melata raksasa yang cerdik itu mengerti serangan lawannya yang mengarah matanya. Dengan cepat berkelit menghindari kibasan-kibasan pedang yang terus memburunya. Awas Kakang! Berpegang erat-erat pada tebing itu. Celaka. Tebing tempatku berpijak runtuh. Prabu Sanjaya tidak berbuat satupun. Aku harus menolong Kakang Saka. Hup! Aku tak dapat lagi menyabar tebing itu. Wulan! Anting Wulan meluncur jatuh ke dalam tebing yang curam. Akan tetapi, ular raksasa itu yang juga turut meluncur jatuh ke bawah. Berhati-hatilah, Kakang. Wulan! Mau kemana kau, Kakang? Kakang Saka! Aku akan melihat keadaan adikku Wulan di bawah sana. Kakang, jangan lakukan itu. Sangat berbahaya. Maaf, pergilah dahulu tuanku ke atas sana. Saya pasti akan segera menyusul tuanku. Setelah menolong, setidak-tidaknya melihat keadaan adikku Wulan di bawah sana. Tapi, jurang ini curam sekali, Kakang. Saya akan menuruninya. Sekalipun akan menemui neraka di bawah sana, tuanku. Kemudian Raden Sakapalwaguna menuruni tebing curam yang penuh dengan kabut yang menutupi dasarnya. Sementara itu, Prabu Sanjaya memandangi Raden Sakapalwaguna hingga hilang di telan kabut di bawah jurang. Dan kemudian ia meneruskan kembali perjalanannya, merayapi dinding tebing yang curam. Sementara itu, angin keras masih saja bergulung-gulung di mulut jurang itu. Sudah dapat melihat dasarnya. Aku harus cepat turun dan melihat keadaan kekasihku Anting Wulan. Wulan. Sebentar lagi malam akan tiba. Suasana di dasar jurang ini sudah mulai temaram. Tapi aku belum juga menemukan adik Wulan. Dia terjatuh karena ingin menolongku dari amukan ular raksasa itu. Wulan! Di mana kau? Wulan! Wulan! Sia-sia. Rasa-rasanya tidak terlalu lama aku tiba di dasar jurang ini setelah adikku Wulan jatuh. Biarlah aku duduk dan beristirahat saja di sini.
Besok tentu udara akan menjadi terang. Dan aku akan dapat mencarinya lebih cermat lagi. Dewata Agung, penguasa air suci sembahanku. Tolong tunjukkanlah di mana Anting Wulan kekasihku kini berada. Iya. Aku akan mencoba mendengarkan dengan aji 4 arah pembeda gerak. Jika ia masih berada di sekitar jurang ini, tentu aku akan dapat menemukannya. Jagat Betara, di manakah adikku Wulan? Mengapa aku tidak dapat menemukannya dengan aji 4 arah pembeda gerak? Apa yang harus aku lakukan sekarang ini? Haruskah aku meninggalkan tempat ini? Lalu, jika aku tetap menunggu tempat ini, bukankah itu hanya sia-sia saja? Sia-sia, karena Wulan tidak berada di tempat ini. Biarlah, malam ini aku tinggal saja di tempat ini. Besok jika aku tidak juga berhasil menemukannya, aku akan mendaki kembali tebing ini dan mencarinya di bagian lain. Ya, mungkin ular itu yang telah membawa adikku Wulan. Ya, aku akan mencarinya ke tempat-tempat yang lain. Sekarang, marilah kita ikuti kisah dari Anting Wulan yang terjatuh dari lamping tebing bersama-sama dengan ular raksasa. Tubuhku meluncur deras ke bawah sana. Hancurlah pasti tubuhku ini. Aku tidak berhasil meraih ranting maupun sulur-sulur yang terdapat di lamping tebing itu. Bayangan apa yang meluncur jatuh mendahuluiku? Ular besar itu. Untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Jika Dewata Agung menghendaki, apapun akan dapat terjadi. Demikian pula halnya dengan Anting Wulan, gadis yang hampir dapat dipastikan akan tewas dengan tubuh hancur terhempas di dasar jurang, ternyata berhasil diselamatkan. Tubuh ular raksasa yang mendahului meluncur turun tiba di dasar jurang tanpa kurang suatu apapun. Tubuhnya yang lentur dan panjang dengan manis melenting naik kembali dan menyambar tubuh Anting Wulan yang tengah deras meluncur ke bawah dalam keadaan pingsan. Apa yang terjadi dengan diriku? Apakah aku sudah berada di nirwana? Apa ini yang membelenggu tubuhku? Ular besar itu. Anting Wulan pingsan tidak sadarkan diri ketika menyadari bahwa ia telah berada dalam libatan tubuh ular yang sangat ditakuti itu. Sementara itu ular raksasa kemudian membawa Anting Wulan merayap cepat melalui celah-celah batu yang sempit. Celah-celah batu itu semakin menaik dan akhirnya kembali ular itu merayap turun ke sebuah lembah kecil yang kelihatan sangat tersembunyi. Dan setibanya di tempat itu, dengan sangat hati-hati ular itu meletakkan tubuh Anting Wulan di sebuah rerumputan yang kering. Dan kemudian ular itu menyingkir menjauhi gadis itu dan melingkar sambil wajahnya memandangi tubuh Anting Wulan yang masih tidak sadarkan diri. Hingga beberapa saat kemudian. Di manakah aku ini? Aku telah terjatuh dan
Tubuhku seakan-akan dilipat oleh ular raksasa itu. Lalu, di manakah ular raksasa itu? Itu dia ular setan itu. Dia agaknya tidak menggangguku. Aneh sekali. Mengapa Kakang Saka dan Prabu Sanjaya diserangnya? Sebaiknya akan kucoba meninggalkan tempat ini secara diam-diam. Ular itu terus saja memandangiku. Apakah dia akan mencegah dan menghalang-halangi aku? Bagus. Diam saja kau di situ, makhluk jelek. Diamlah. Ular itu diam saja. Sedikit pun tidak bergerak menghalangiku. Lalu, untuk apakah dia mengganggu perjalanan aku dan Prabu Sanjaya? Dia masih tetap di situ. Agaknya ular itu tidaklah seganas yang kuduga. Sudah cukup jauh aku darinya. Sebaiknya ku tinggalkan saja tempat ini. Ular itu bergerak. Apa yang diinginkannya? Hai, dia membuka mulutnya lebar-lebar. Apa itu? Sesuatu telah dikeluarkan dari dalam mulutnya. Sepertinya aku telah mengenal benda itu. Bungkusan hitam. Bukankah itu bungkusanku? Bungkusan tempat aku menyimpan permata biruku. Segera setelah menyadari apa yang dilihatnya, Anting Wulan meraba pinggangnya. Dan alangkah terkejutnya gadis perkasa itu. Ia tidak menemukan lagi apa yang dimilikinya itu. Benar, itu bungkusan permata biruku. 2 permata biruku tersimpan di bungkusan itu. Sepertinya ular raksasa itu memberikan kembali bungkusan itu padaku. Ya, mungkin bungkusanku terjatuh ketika aku tidak sadarkan diri. Dan dia telah menyimpannya. Aku akan mengambilnya. Tapi aku harus waspada. Aku akan mengadu nyawa dengan ular itu. Aku akan mempergunakan kecepatan gerakku untuk menyerang matanya. Ular itu tidak menunjukkan sikap permusuhan. Bahkan dia menjauhiku. Menjauhi bungkusan permata yang dikeluarkan dari mulutnya. Akhirnya Anting Wulan berhasil mengambil bungkusan itu di rerumputan. Dan ular raksasa itu masih saja memandanginya. Memandangi dengan pandangan yang penuh penghormatan. Untunglah kedua permataku masih berada dalam bungkusan ini. Sekarang juga aku harus meninggalkan tempat ini karena hari sudah mulai gelap. Aku harus mencari dan mengejar Kakang Saka dan Prabu Sanjaya. Tapi bukankah... Tidak. Janganlah sampai hal itu terjadi. Semoga Kakang Saka akan selamat. Ya, tapi saat itu aku memang melihatnya hampir celaka. Dewata Agung, tolonglah Kakang Saka. Aku akan mencarinya juga di sekitar dasar tebing di sebelah sana. Tapi apakah aku dapat mencapai tempat itu? Jalan menjadi semakin gelap. Celah-celah yang saling silang menyilang itu tentu akan merepotkan aku. Dan gelapnya malam juga akan membahayakan diriku. Tentu tidak sedikit binatang melata seperti ular di sekitar batuan itu. Tapi di tempat ini aku justru menghadapi bahaya. Ya, bahaya yang sesungguhnya. Aku akan mencoba meninggalkan tempat ini dengan melalui batu-batu besar ini. Anting Wulan melenting tinggi dan kemudian hinggap di atas bebatuan besar.
gadis perkasa itu menebarkan pandangannya, akan tetapi yang terlihat olehnya hanyalah kabut-kabut tebal yang mulai menyelimuti hampir setiap bagian dasar jurang yang curam itu. Pandanganku hanya mampu menembus tabir kabut, tidak lebih dari 1 tombak. Aku akan mencoba berhati-hati. Aku akan melompat sedikit demi sedikit, menjauhi tempat ular yang menyeramkan itu. Hup! Hup, hup! Aku akan melompat lagi setombak demi setombak. Aku harus menjauhi tempat ular raksasa itu. Hup! Demikianlah, sedikit demi sedikit Anting Wulan menjauhi tempat ular raksasa itu, sampai akhirnya ketika ia merasa cukup jauh. Kukira tempat ini cukup jauh, dan kegelapan malam serta kabut-kabut tebal akan melindungiku dari intaian ular itu. Ya, aku akan beristirahat di sini. Biarlah aku serahkan saja nasib dan keberuntunganku pada Yang Agung. Aku lelah dan mengantuk sekali. Sementara itu pada saat yang bersamaan, rombongan Raden Purbaya yang terdiri dari Mamang Kuraya dan Cempaka telah berhasil tiba di lereng Gunung Bukir. Kau benar-benar keterlaluan, Cempaka. Daerah ini sangat berbahaya. Kau tidak boleh bermain-main di tempat ini. Hari sudah mulai gelap. Lihatlah, itu kabut mulai terlihat di sekitar tempat ini. Lihatlah itu, ada cahaya api di sana. Iya, benar. Ayolah, kita lihat ke sana, Kek. Kak, Iya, marilah kita berjalan perlahan-lahan ke sana. Selamat malam, anak muda. Siapakah kau ini? Dan bolehkah kami duduk bersama-sama denganmu di perapian ini? Oh, boleh. Boleh. Silakan, Kek. Iya. Mari. Dengan hadirnya kalian menemaniku di lereng Gunung Bukir ini, terasa menjadi semakin hangat. Silakan. Iya. Terima kasih. Nah, ini Purbaya dan Cempaka cucuku. Kau siapa, anak muda? Aku Ludida. Oh. Aku tinggal di kaki Gunung Bukir ini, wilayah kerajaan Mandini. Iya. Dan dari manakah asal kalian? Dari sebuah tempat yang jauh sekali. Daerah barat tanah ini. Dan dikenal oleh orang-orang dengan nama Pasundan. Pasundan? Iya, kenapa? Pasundan. Sahabat, untuk apakah pisau yang berkilat tajam di atas bunga dan buah-buahan itu? Kedatanganku kemari adalah untuk memohon pertolongan dari Hyang Agung yang menghuni gunung ini. Ayahku adalah seorang pedagang permata. Salah seorang pedagang permata di kota raja. Salah seorang saingan dagang dari ayahku berhasil menghasut salah seorang pembesar Mandini yang kemudian menangkap ayahku dengan tuduhan menjual barang hasil rampokan dari begal-begal hitam. Apakah kau tidak melaporkan hal itu pada Baginda Raja Mandini? Aku telah melaporkannya, tapi aku justru ditangkapnya. Ya, tapi untunglah aku berhasil melepaskan diri dan lari kemari. Benar-benar Raja Angkara. Siapakah penguasa Mandini yang angkara itu? Rakrian Darmodoyo. Rakrian Darmodoyo? Ya, tapi kemarin sebelum aku keluar dari persembunyianku di kota raja dan lari kemari, aku mendengar bahwa penguasa Mandini telah diganti dengan yang baru. Yang bergelar Prabu Sanjaya.
Prabu Sanjaya. Jadi, ia penguasa Mandini. Apakah kalian telah mengenalnya? Penguasa yang baru itu? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Mungkin kami telah salah menduga orang. Oh ya, apakah kau telah mencoba menghadapnya? Aku tidak mau 2 kali mengalami kegagalan. Jika sekali ini aku datang, aku kembali akan ditahan oleh mereka. Dan belum tentu aku akan dapat bernasib baik seperti beberapa hari yang lalu, melarikan diri. Karena itu, disinilah aku akan mengadukan nasibku. Aku akan memohon petunjuknya, dan jika aku tidak mendapatkan petunjuknya, aku akan menghabiskan nyawaku dengan pisau itu. Tak ada lagi artinya hidup bagiku. Pemuda yang mengaku bernama Ludira itu kemudian menengok dan memandangi bunga dan buah-buahan yang merupakan bagian dari persembahannya. Dan kemudian tanpa mempedulikan lagi ketiga orang di sisinya, ia mulai berkomat kamit berdoa, memuja, dan memohon petunjuk dari Hyang Agung. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan pemuda yang bernama Ludira? Dan kejadian apakah yang akan dialami oleh Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan Mamang Kuraya kakeknya? Ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir. Sampai jumpa. Sampai jumpa.